Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Ginasa Putri dengan NIM 20651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi just-in-time manufacturing. Yaitu adalah mengenai secara garis besar topik yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu adalah mengenai definisi dari just in time. Yang kedua adalah sistem pengendalian persediaan bahan baku just in time. Yang ketiga ada juga rancangan deskriptif tentang just in time. Yang keempat ada langkah-langkah dari penerapan just in time. Yang kelima yaitu adalah karakteristik dari just in time. Dan yang keenam yaitu adalah sasaran dari just in time. Dan dari garis besar topik yang akan dibahas, yang ketujuh ada juga strategi just in time, yang kedelapan ada filosofi dari just in time, yang kesembilan yaitu adalah penerapan dari just in time, dan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari just in time. Dalam kegiatan bisnis tentunya membutuhkan kegiatan produksi barang. Kegiatan produksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia perbisnisan, terutama di industri manufaktur. Pada manufaktur terdapat aktivitas pengiriman produk ke pasar dan biaya produksi yang memerlukan waktu dan juga gudang atau inventory. Penggunaan waktu yang terlalu lama dalam produksi penyimpanan barang yang tidak teratur akan menyebabkan kerugian dalam usaha. Namun dengan teknologi yang modern, hal tersebut dapat mempersingkat alur kerja yang bertujuan untuk mengurangi waktu aliran dalam proses produksi serta membantu dalam pengelolaan penyimpanan yang disebut dengan just-in-time manufacturing. Selain itu, just-in-time manufacturing dapat mempercepat proses produksi secara keseluruhan, misalnya ketika waktu respons dari supplier ke pelanggan menjadi lebih cepat. Selanjutnya kita sudah masuk kepada pengertian just in time. Banyak orang yang salah mengartikan just in time. Salah satu kesalahan umum terhadap pengertian just in time adalah sebagai sebuah perusahaan yang menekankan para pemasok untuk melakukan penyerahan barang secara tepat waktu. Namun dalam rangka memperoleh manfaat dari penyerahan tepat waktu oleh para pemasok, perusahaan haruslah mewujudkan tingkat efisiensi yang terbaik di dalam proses internal. Just in time ini serempak melalui pembatas waktu penyerahan terhadap konsumen. Just in time adalah pendekatan manajemen operasi yang bertujuan untuk mengurangi biaya dan juga pemborosan dengan hanya memproduksi atau menyimpan barang saat ada permintaan langsung dari pelanggan. Ini menghindari penyimpanan besar dan memaksimalkan efisiensi produksi dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, mengurangi biaya penyimpanan, dan juga meminimalkan pemborosan produksi. Just in time ini juga memperhatikan sistem produksi keseluruhan untuk memastikan bahan baku selalu tersedia tanpa cacat, meningkatkan kualitas produk dan mengurangi pemborosan waktu. Jadi inti dari just in time adalah produksi berdasarkan permintaan dari pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah rancangan deskriptif dari sistem produksi just in time. Rancangan deskriptif dari sistem produksi just in time ini harus sesuai prinsip, teori, dan filosofi just in time. Semakin minim jumlah persediaan, baik bahan dengan bahan baku dan bahan jadi, semakin minim pula modal yang tertanam pada persediaan, sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, telah mengurangi pemborosan dan mereduksi biaya produksi. Sistem produksi just in time ini harus didukung oleh aliran produksi yang kontinu untuk menciptakan aliran produksi kontinu yang dapat dilakukan dengan memperbaiki tata letak perusahaan. Mesin yang digunakan harus otomatis, waktu setup yang rendah, dan sistem produksi yang otomatis. Untuk menjaga agar aliran produksi tetap kontinu dapat dilakukan dengan perawatan preventif terhadap mesin dengan baik dan berkelanjutan menggunakan pekerja yang memiliki keterampilan multifungsi dan juga aliran informasi yang cepat, efektif untuk menciptakan suatu koordinasi dan pengendalian produksi secara bersama. Dengan adanya koordinasi secara bersama, maka kekurangan dalam suatu produksi akan ditemukan dengan cepat, akan diselesaikan dengan cepat.
Kanban adalah alat penyampaian informasi dalam sistem just in time. Setiap Kanban berisi informasi pengambilan, pemindahan, dan produksi. Just in time memerlukan produksi yang sesuai dengan permintaan tanpa kelebihan, pengaturan kecepatan proses, minimasi waktu setup, dan juga penerapan sistem otomatisasi adalah kunci keberhasilan dari just in time. Untuk berkelanjutan, memastikan keefektifan sistem just in time dan perbaikan untuk peningkatan produksi dan juga keuntungan. Rancang usulan untuk pengendalian persediaan just in time ada dua alternatif. Yang pertama itu membuat atau memperbaiki pola struktur organisasi yang sudah ada yang dapat melaksanakan sistem pengendalian persediaan berdasarkan just in time. Akan tetapi dengan sistem itu terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 90%. Dan alternatif kedua yaitu adalah dengan menghilangkan seksi udang material tetapi ada penambahan tenaga kerja untuk pengawasan di bidang kedatangan barang. Selanjutnya yaitu adalah rancangan deskriptif dari sistem produksi just in time. Rancangan deskriptif dari sistem produksi just in time ini harus sesuai prinsip, teori, dan filosofi just in time. Semakin minim jumlah persediaan, baik bahan dengan bahan baku dan bahan jadi, semakin minim pula modal yang tertanam pada persediaan. Sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, telah mengurangi pemborosan dan mereduksi biaya produksi. Sistem produksi just in time ini harus didukung oleh aliran produksi yang kontinu untuk menciptakan aliran produksi kontinu yang dapat dilakukan dengan memperbaiki tata letak perusahaan. Mesin yang digunakan harus otomatis, waktu setup yang rendah, dan sistem produksi yang otomatis. Untuk menjaga agar aliran produksi tetap kontinu dapat dilakukan dengan perawatan preventif terhadap mesin dengan baik dan berkelanjutan menggunakan pekerja yang memiliki keterampilan multifungsi dan juga aliran informasi yang cepat, efektif untuk menciptakan suatu koordinasi dan pengendalian produksi secara bersama. Dengan adanya koordinasi secara bersama, maka kekurangan dalam suatu produksi akan ditemukan dengan cepat, akan diselesaikan dengan cepat. Kanban adalah alat penyampaian informasi dalam sistem just in time. Setiap Kanban berisi informasi pengambilan, pemindahan, dan produksi. Just in time memerlukan produksi yang sesuai dengan permintaan tanpa kelebihan, pengaturan kecepatan proses, minimasi waktu setup, dan juga penerapan sistem otomatisasi adalah kunci keberhasilan dari just in time. Untuk berkelanjutan, memastikan keefektifan sistem just in time dan perbaikan untuk peningkatan produksi dan juga keuntungan. Sananya sama, ada dua alternatif. Yang pertama yaitu adalah departemen produksi yang menerima peramalan permintaan dan juga penjualan dari departemen pemasaran dan juga membuat produksi, perencanaannya dan perencanaan kebutuhan sumber daya dan juga jadwal produksi. Yang kedua, jadwal produksi itu diberikan kepada seksi subdepartemen yang ada, kemudian seksi itu merencanakan kebutuhan dari bahan tersebut. Setelah perencanaan kebutuhan bahan atau PKB ini dibuat, PKB itu diserahkan kepada seksi gudang material atau departemen produksi. Lalu kemudian seksi gudang material atau departemen produksi ini diperhitungkan berdasarkan sistem pengelolaan persediaan just in time. Untuk menunjang keberhasilan dari just in time sendiri, dalam bagian pelaksanaan atau pembelian, seksi gudang material, alternatif 1 atau departemen produksi, alternatif 2 bersama-sama dengan departemen pembelian harus memfokuskan kepada perhatian pada dua hal pokok. Yang pertama, yaitu adalah mengidentifikasi material yang dengan klasifikasi activity based costing, dan yang kedua menerapkan analisis nilai untuk mengevaluasi dan juga memilih produk. Yaitu adalah mengenai kegiatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan rancangan sistem just in time. Yang pertama yaitu melalui manajemen tingkat atas atau dewan direksi, yang kedua manajer departemen, dan yang ketiga yaitu adalah manajemen pabrik.
Selanjutnya yaitu adalah tentang langkah-langkah penerapan just in time. Ada 8 langkah-langkah penerapan dari just in time sendiri. Yang pertama, desain. Proses just in time dimulai dengan review dari hal penting pada manufaktur, yaitu desain produk, desain proses, personil, dan perencanaan manufaktur. Rencana tersebut dibuat untuk menghilangkan pemborosan dan membangun sistem yang fleksibel. Yang kedua yaitu adalah manage. Pada tahap ini terdapat tinjauan total quality management atau TQM untuk memastikan adanya perbaikan berkelanjutan di seluruh proses. Tinjauan tersebut meliputi peran dan tanggung jawab pekerja menentukan dan mengontrol kualitas produk, menstabilkan jadwal dan memeriksa jadwal serta kapasitas mesin. Yang ketiga, pull, memberikan pemahaman kepada tim mengenai metode produksi dan metode withdrawal dengan menggunakan Kanban. Selain itu, perusahaan juga harus meninjau ukuran lot dan menguranginya. Yang keempat, establish, hubungan dengan pemasok menjadi hal penting untuk keberhasilan just in time. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan pemasok yang sesuai, menegosiasikan kontrak, mendiskusikan waktu tunggu dan pengiriman, serta metrik dan ukuran penggunaan. Perusahaan juga harus mampu mempelajari bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan pemasok dalam rantai pasokan. 5. Fine tune. Perusahaan menentukan kebutuhan inventaris, kebijakan kontrol, dan kurangi pergerakan inventaris. Selanjutnya yaitu adalah build. Perusahaan menginformasikan kepada tim mengenai keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses produksi. Hal tersebut dilakukan melalui sesi pelatihan dan pemberdayaan sehingga tim memiliki skill yang sesuai. Ketujuh, refine. Perusahaan mengurangi jumlah komponen dan langkah produksi yang tidak diperlukan dengan cara menstandarkan, meninjau, dan menyempurnakan proses produksi. Yang kedelapan, review. Perusahaan menetapkan dan menerapkan ukuran kinerja dan metrik kualitas serta melakukan analisis terhadap akar penyebab permasalahan. Yaitu adalah mengenai karakteristik dari just in time. Jadi ada beberapa karakteristik dari just in time ini. Yang pertama ada kuantitas, di mana kuantitas ini seperti tingkat kuantitas stabil yang sesuai diinginkan, dan juga penyerahan pada kesatuan terkecil tapi frekuensinya lebih sering. Dan yang ketiga yaitu adalah jumlah penyerahan dapat bervariasi tetapi masih dalam keseluruhan kontrak. Yang kedua yaitu adalah kualitas, di mana yang pertama deteksi kecepatan lebih cepat, lebih tindakan korektif lebih cepat, dan juga pemasok memenuhi kebutuhan kualitas. Yang ketiga yaitu adalah pemasok, di mana menjalin hubungan dengan pemasok yang sama. Pemasok didorong mengembangkan just in time dan juga melakukan pengelompokan pemasok. Selanjutnya yaitu ada pengiriman, jadi terjadwal dengan menggunakan model yang telah ditetapkan dalam jangka panjang. Selanjutnya juga ada ongkos, jadi ada biaya penyimpanan menjadi lebih rendah, penurunan biaya berdasarkan pengalaman jangka panjang, dan juga biaya sisa semakin berkurang. Selanjutnya juga ada desain, jadi respons terhadap perubahan lebih cepat, menimbulkan inovasi di dalam desain tersebut. Selanjutnya ada efisiensi administrasi, di mana kebutuhan kontrak lebih sedikit, meminimumkan penggunaan kertas, dan juga lebih sedikit pembantalan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu adalah produktivitas, di mana pekerjaan ulang semakin berkurang, inspeksi semakin berkurang, dan juga mengurangi keterlambatan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu ada juga dari sasaran just in time ini. Jadi ada beberapa sasaran yang dilakukan untuk melakukan just in time ini. Yang pertama yaitu adalah mengenai persediaan, yang kedua ada waktu siklus, yang ketiga yaitu adalah perbaikan yang berkesinambungan, dan yang terakhir yaitu adalah penghapusan pemborosan. Selanjutnya yaitu adalah mengenai strategi dari just in time. Jadi strategi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu adalah menjamin bahwa transisi
dalam sistem just in time akan berjalan mulus dan konsisten. Yang kedua juga untuk mengharuskan adanya perubahan tanggung jawab dari setiap fungsi dengan berfokus kepada perbaikan terus-menerus pada aspek biaya, jadwal, dan juga aspek mutu. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan just in time. Hal-halnya yang pertama itu adalah aliran material yang lancar. Jadi disederhanakanlah pola aliran material ini untuk dibutuhkan pengaturan total pada lini produksi. Ini juga membutuhkan akses langsung dengan dan dari bagian penerimaan dan pengiriman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari bagian penerimaan dan kemudian antara tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung sampai pada bagian pengiriman. Apapun yang menghalangi aliran yang merupakan target yang harus diselidiki dan dieliminasi. Yang kedua yaitu adalah pengurangan waktu atau setup sesuai dengan just in time. Terdapat beberapa bagian produksi diskret yang memiliki waktu setup yang mesin keling kadang-kadang membutuhkan waktu beberapa jam. Hal ini dapat ditoleransi ke dalam just in time. Pengurangan waktu setup yang dramatis telah dicapai oleh berbagai perusahaan, kadang dari 4-7 jam menjadi 3-7 menit. Ini membuat ukuran batch dapat dikurangi menjadi jumlah yang sangat kecil, yang mengizinkan perusahaan menjadi sangat fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan permintaan konsumen. Yang ketiga, pengurangan lead time. Vendor sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dan komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2/3 bulan dengan sistem just in time, kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkan. Untuk itu, perusahaan kadang-kadang harus membuat kontrak jangka panjang dengan vendor untuk mendapatkan kondisi seperti ini. Jadi, yang selanjutnya yaitu ada komponen zero defect. Jadi, sistem just in time tidak dapat mentoleransi komponen yang cacat, baik itu yang diproduksi maupun yang dibeli. Untuk komponen yang diproduksi, teknis kontrol statistik harus digunakan untuk menjamin bahwa semua proses sedang memproses komponen dalam toleransi setiap waktu untuk komponen yang dibeli. Vendor diminta untuk menjamin bahwa semua produk yang mereka sediakan telah diproduksi dalam sistem produksi yang diawasi secara statistik. Perusahaan selalu memiliki program sertifikasi vendor untuk menjamin terlaksananya hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada kontrol lantai produksi yang disiplin. Jadi dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, penekanan diberikan pada utilitas mesin waktu produksi yang panjang yang dapat mengurangi biaya setup dan juga pengurangan waktu pekerja. Untuk itu, order produksi dikeluarkan dengan memperhatikan faktor-faktor ini. Dalam just in time, perhitungan performansi tradisional ini sangat jauh dari keinginan untuk membentuk persediaan yang rendah dan untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi operasi yang responsif. Hal ini membuat waktu awal pelepasan order yang tepat harus dilakukan setiap saat. Ini juga berarti kadang-kadang mesin dan operator mesin dapat saja menganggur. Banyak manajer produksi yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga agar mesin dan tenaga kerja tetap sibuk. Dan juga mereka mendapatkan kesulitan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan agar berhasil menggunakan sebuah operasi dari just in time sendiri. Perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan filosofi dari just in time ini akan mendapatkan manfaat yang besar. Selanjutnya yaitu mengenai filosofi dari just in time. Jadi konsep just in time ini sebenarnya dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas produksi dengan menggunakan barang sediaan atau inventory berupa bahan minimal yang kemudian diproses menjadi barang jadi. Konsep ini juga didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada barang yang diproduksi sampai produksi barang itu dibutuhkan. Menurut David Mark M.
tahun 1999. Intinya adalah menyediakan informasi yang tepat pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat, sehingga mereka, perusahaan dan supplier, dapat langsung merespon pasar segera informasi atau order diterima. Untuk mendapatkan proses produksi yang terus-menerus dan stabil, diperlukan keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan akan keluaran. Untuk itu, perencanaan agregat sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan dan menetapkan tingkat keluaran secara menyeluruh di dalam jangka waktu pendek atau menengah dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi. Sistem ini memerlukan kerjasama perusahaan dan juga supplier, memerlukan kapabilitas supplier yang besar untuk pengiriman bahan baku sesuai permintaan. Diterapkannya sistem just-in-time ini disebabkan oleh ketidakpastian supplier dan operasional produksi yang kompleks. Yaitu adalah filosofi dari just in time. Jadi filosofi dari just in time ini yang pertama adalah mengenai menghilangkan kegagalan atau kesalahan dalam segala bentuk. Yang kedua yaitu adalah percaya bahwa biaya persediaan dapat dikurangi, dan yang ketiga yaitu perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu adalah mengenai penerapan sistem just in time. Jadi just in time ini membutuhkan desain pengerjaan produksi dengan proses produksi yang minimum. Setiap unit kerja dipandang sebagai keseluruhan fungsi proses produksi yang masing-masing dapat melakukan dan bertanggung jawab terhadap kontrol kualitas. Implikasinya adalah bahwa desain sistemnya harus dapat menghubungkan sistem logistik terdapat output hasil produksi. Pengendalian kualitas dalam just in time ini dilakukan sepanjang proses mulai dari penentuan pemasok sampai barang diterima konsumen. Setiap barang ini diharapkan memenuhi standar kualitas saat diterima konsumen. Setiap mesin produksi diharapkan setiap dipakai saat akan memproduksi barang, dan setiap pengantaran pesanan diharapkan tiba tepat waktu. Oleh karenanya, proses produksi adalah hal yang sangat signifikan. Perusahaan akan memberi perhatian utama pada kualitas, tindakan pencegahan kesalahan dan kerusakan, serta membangun kerjasama yang baik terhadap setiap elemen pekerjaan produksi. Dengan demikian, maka just in time ini dapat lebih menghemat biaya karena tidak ada pemborosan. Perusahaan akan mampu menciptakan produk yang berkualitas tinggi sesuai permintaan pelanggan karena telah melewati quality control yang ketat pada setiap lininya. Selain itu, kualitas yang baik, pelanggan akan terpuaskan karena produk dapat diserahkan tepat waktu karena telah melewati serangkaian standar waktu yang ditetapkan pada setiap lininya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kinerja perusahaan akan lebih efisien dan efektif karena tidak ada sumber daya yang menganggur serta mampu memberikan hasil yang optimal kepada pemilik perusahaan atau shareholder. Selanjutnya yaitu adalah mengenai perkembangan konsep dari filosofi just in time sendiri. Jadi filosofi just in time ini muncul pada awal tahun 1950-an di Jepang, terutama dikaitkan dengan Toyota Production System. Konsep ini berkembang sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan proses produksi dan juga mengurangi pemborosan. Dari awalnya fokus pada efisiensi produksi, filosofi just in time ini telah berkembang menjadi suatu pendekatan holistik untuk manajemen rantai pasok yang melibatkan pengurangan stok, peningkatan efisiensi, dan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Seiring berjalannya waktu di tahun 1950-an sampai just in time telah membayar ke berbagai sektor industri di seluruh dunia. Penerapan just in time ini memerlukan kolaborasi yang erat dengan pemasok, manajemen, inventaris yang ketat, serta investasi dalam teknologi dan sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah memerankan penting dalam meningkatkan visibilitas dan koordinasi dalam rantai pasok just in time. Pada era kontemporer, konsep just in time terus berkembang dengan penekanan pada ketangguhan rantai pasok, adaptabilitas, termasuk perubahan permintaan dan penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things untuk meningkatkan pengawasan. Selain itu, masalah keberlanjutan dan lingkungan juga semakin diperhatikan dalam penerapan filosofi just in time dengan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan. Secara keseluruhan, filosofi dari just in time ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntunan bisnis yang berubah dan kemajuan teknologi, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti pengurangan pemborosan, efisiensi, dan juga respon cepat.
Penerapan just in time ini mengalami pertumbuhan global yang signifikan selama dekade ini. Konsep just in time awalnya terkait dengan Toyota Production System mulai menarik perhatian industri manufaktur di luar Jepang. Pengembangan teknologi informasi pada era 1980-an mendukung implementasi just in time. Sistem komputerisasi membantu dalam pengelolaan persediaan real time, perencanaan produksi yang lebih baik, dan juga koordinasi yang lebih efisien antara berbagai bagian dalam rantai pasokan. Dan juga filosofi dari just in time atau konsepnya ini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi produksi, tetapi juga menekankan peningkatan kualitas. Seperti yang sudah disebutkan, baru perusahaan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa meminimalkan pemborosan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas produk. Selain Toyota, juga ada perusahaan otomotif lain juga mulai menerapkan prinsip-prinsip dari just in time. Kepemimpinan Toyota juga dalam hal memberikan inspirasi bagi perusahaan otomotif global lainnya untuk menghadapi strategi tersebut. Dan pada akhir 1980-an, konsep just in time ini sudah menjadi bagian integral dari praktik manufaktur di banyak industri di seluruh dunia, dan pengaruhnya terus berkembang dalam dekade-dekade berikutnya sampai sekarang. Itu adalah beberapa hal yang ingin dieliminasi atau dihilangkan dalam proses produksi. Adalah yang pertama, produksi yang terlalu berlebihan. Yang kedua juga ada waktu menunggu. Yang ketiga, transportasi atau distribusi barang dalam suatu produk. Ada juga waktu proses produksi yang terlalu lama, persediaan barang, dan juga ada beberapa barang yang rusak atau gagal. Selanjutnya itu adalah kelebihan dari just in time, menjauhi bertumpuknya produk yang sudah jadi dan tidak laku terpasarkan dikarenakan segala sesuatu yang berubah secara tiba-tiba dalam permohonan. Pemasukan produksi yang diterima hanya menerima produk yang dibutuhkan saja, hingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Dan kualitas kesediaan yang kurang dengan begitu akan menghemat ruang dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyewaan sewa tempat. Dan juga keempat, ketersediaan yang sedikit diperkirakan akan mengakibatkan produk yang terbuang dengan sia-sia karena produk yang sudah tidak layak dikonsumsi dan juga sudah ada yang rusak akan menjadi semakin rendah. Dan yang terakhir yaitu adalah membutuhkan kualitas yang bagus dari bahan-bahan yang akan digunakan. Dengan demikian waktu saat pemeriksaan akan berkurang dan juga pekerjaan pengulang. Selanjutnya yaitu adalah kurangnya dari just in time. Perusahaan barangkali tidak dapat secara langsung untuk memberikan keperluan kiriman yang banyak dan tak kira sebab mempunyai keterbatasan atau bahkan tidak mempunyai persediaan barang yang sudah jadi. Dan juga kekurangan yang kedua, bayaran transaksi akan relatif tinggi yang akan mengakibatkan transaksi yang melambung sangat tinggi. Yang ketiga yaitu adalah keterikatan yang melambung tinggi kepada agen yang melibatkan kualitas yang baik maupun kecermatan saat mengirim yang dari luar dari daerah. Perusahaan manufacturing yang berkaitan saat terjadinya pengiriman yang terlambat akan mempengaruhi halangan seluruh jadwal produksi yang sudah dibicarakan. Dan juga perusahaan yang berkaitan akan susah untuk mencukupi kemauan yang secara berkelangsungan tinggi dikarenakan nyatanya tidak ada produk jadi yang berlebih. Dan kendala atau kekurangan yang lainnya seperti kendala pada rantai pasokan dan juga rentan terhadap perubahan. Selanjutnya adalah contoh perusahaan yang menerapkan sistem just in time. Jadi sistem persediaan just in time ini banyak digunakan pada perusahaan kecil dan besar karena dapat meningkatkan arus kas dan juga mengurangi modal. Beberapa jenis industri yang menerapkan just in time dalam proses produksinya yaitu umumnya berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Adapun beberapa sektornya meliputi perusahaan mobil, pakaian, dirgantara, otomotif, konstruksi, makanan, cepat saji, perawatan kesehatan, penerbit hingga retail. Berikut beberapa contoh dari perusahaan dunia yang telah menerapkan sistem just in time dalam proses bisnisnya. Antara lain ada Amazon.com menggunakan just in time dengan cara menyiapkan ruangan khusus pada gudang pemasok utama. Karyawan Amazon kemudian mengemas, memberi label dan juga mengirimkan produk langsung ke konsumen yang memesannya. Jadi Amazon dapat memenuhi waktu pengiriman dalam waktu 24 jam.
Yang kedua yaitu adalah Apple. Jadi dengan satu gudang pusat di Amerika dan sekitar 150 pemasok di global, Apple memiliki hubungan dengan pemasok yang kuat. Apple ini membuat proses produksi lebih ramping dengan cara menyimpan sebagian besar stok pada toko retail sehingga tidak terjadi kelebihan produksi. Sistem ini mendorong Apple menjadi perusahaan teknologi dengan keuntungan terbesar di dunia. Dan yang ketiga ada Dell Technologies. Jadi Dell ini mengadopsi just in time pada tahun 1980-an dengan cara melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Perusahaan akan memesan suku cadang ketika telah melakukan penjualan ke pelanggan. Dan Dell mengurangi biaya dan waktu tunggu dengan just in time sehingga tidak terjadi penimbunan pada gudang. Sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa just in time adalah strategi produksi dengan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat sesuai dengan permintaan pelanggan. Tujuan dari penerapan just in time adalah untuk menghasilkan continuous flow yang kemudian berdampak pada efisiensi perusahaan. Hingga kini, just in time banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti Dell hingga Apple dan terbukti dapat mengefisiensikan proses produksi. Dan terima kasih. Semoga penjelasan mengenai implementasi just-in-time manufacturing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.